Dalam beberapa hari terakhir ini, heboh dan viral di jagat maya kisah Asif Ali Bore, pria asal India yang lamarannya ditolak oleh Syarifah Hairunisa dan keluarga, warga asal Wajo, Sulawesi Selatan. Padahal Ali yang sudah setahun berhubungan virtual dengan Nisa datang jauh-jauh dari negara asalnya India dengan membawa uang tunai senilai puluhan juta rupiah untuk biaya nikah dan membeli cincin kawin, serta membawa berbagai hadiah senilai 10 juta untuk sang calon istri dan keluarga. Sebelum itu, Ali konon juga sudah mentransfer uang sebesar 50 juta untuk Nisa dan keluarga guna mempersiapkan resepsi pernikahan mereka. Namun apa mau dikata, janji ternyata tinggal janji. Karena setibanya Ali di Wajo, janji manis Nisa dan keluarga ternyata tak semanis kenyataannya. Karena Nisa dan keluarga justru enggan menemui Ali, bahkan melaporkan keberadaannya ke aparat kepolisian setempat. Dan seperti inilah kisah miris Asif Ali Bore yang diterjemahkan oleh Akas Elahi, influencer berkebangsaan Pakistan yang telah menikah dengan wanita di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Dia bilang dia sampai sekarang di sini cuma untuk Nisa, bukan untuk siapa-siapa. Dan saya रात को उसके घर के गया, पूरी रात रोड पे बैठा था. उन लोगों ने अपने घर में बैठने के लिए नहीं कहा. dia bilang से 5-6 घंटे. saya sampai ke sana jam 12 pertama saat pergi ke rumah dia kan. Yang ini sih saya pun merasa kayak kurang baik secara bicaranya sama orang yang datang dari jauh-jauh luar negeri. Dia sampai ke rumah mereka jam 12 malam. Sampai pagi mereka gak kasih dia masuk rumah dan duduk dan kasih minum, istirahat, tenang, bicara gitu. Mau nolak sih gak masalah, walaupun saya di tempat keluarga mereka pasti gak bisa enak kasih nanya siapapun, tapi caranya itu bicara luar. Kalau bertemu sih mereka bisa ngobrol baik-baik juga. Sampai pagi mereka gak bertemu, tapi paginya mereka telepon ke Polres. Terus si ceweknya datang ke Polres, terus kata dia pakai bahasa India kan, translate, terus kasih ke ceweknya untuk dengarkan. Tapi ceweknya nggak jawab apa-apa, diam terus. Sampai polisi pun tanya, dia diam, dia gak keluar satu kata pun. पैसे देने के लिए भी तैयार था. Dia bilang saya sudah siapkan uang di India. Si ceweknya minta uang India 100.000. Kalau kira-kira di Indonesia itu bisa रियाल में कितना बनता है 1 लाख? 5,000 रियाल. Oh, di hampir 5,000 rial बनता है. 1,000, 25 juta untuk acara. Si ceweknya minta untuk acara nikah 25 juta. Dia bilang gak apa-apa. Terus dia suruh jangan belikan cincin nikah di India, kita akan sendiri beli di sini. Dia bilang oke. Terus semua apapun dia katakan, dia bilang saya setuju. Dan dia udah simpan uang di India. Bapak pun dia uang, dia hampir 30 juta lebih. Ya, itu pertama kali. Itu pun cuma untuk 2 menit saja. Dia datang, duduk, diam, habis itu udah pergi. Habis itu cuman polisi, kan pasti luar negeri semua mau lihat suratnya udah lengkap gak, ini itu. So mereka scan pasport, telepon di bandara, surat-surat semua lengkap gak, ada masalah gak. Saat semua udah selesai, suruh dia pulang. 2 दिन के बाद शादी हो जाएगी. अपनी जुबान से 100 बार उन लोगों ने कहा. Katanya saat dia di India, dia udah tanya ajaknya abangnya sama si ceweknya. Dan hampir ada cerita kayak gini, dia tanya tentang nikah kan, jangan sia-siakan uang aku. Katanya kamu santai, saat kamu datang, mungkin setelah sehari, 2 hari, 3 hari kita akan bikin acara nikah dan kayak gitu. Makanya dia datang pun udah siap, udah surat-surat semua lengkap, izin dari keluarga, izin dari unmarried certificate, mau izin dari dutaan gitu. Dia udah siap. So seperti biasa kalau orang-orang dari Pakistan, India, mereka beli barang kayak gini untuk keluarga, tapi dia beli untuk si cewek. Oke, di sini ada krim, ada perfume, ada sandalnya. Ini juga dia minta, dan ini size-nya sandal.
Kalian bisa lihat ukurannya. Oke, ini lucu sih. Kalau saya pergi ke Saudi, saya beli buat istri saya. Akan. Tapi kalau dia mau jual ke saya pun nggak apa-apa. Ini dia yang pilih. Dia minta. Oud, perfume, ada si lagi. Dan ini cuma setengah barang. Lebih dari ini ada di India. Kenapa dia gak bawa? Karena janji yang si cewek habis nikah kita akan jalan-jalan ke India. So dia mikir kalau mau ke India nanti bisa kasih di sana. Maka nikah di sini, habis itu jalan-jalan ke sana, dan nanti terserah si cewek mau tinggal di sini atau ke sana. Dia ikut aja. Hampir 2.500 rial. Sereal 1.000 rial 4 juta. Berarti 10 juta hampir. Setelah kisah mereka viral di media sosial, Syarifah Hairunisa pun akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasinya, yang intinya mengaku tidak pernah meminta uang bulanan dan juga uang untuk menikah, melainkan Alilah yang dengan sukarela mengirimkannya uang. Tidak hanya itu, Nisa juga berdalih meminta Ali datang ke rumahnya di Wajo bukan untuk minta dilamar, melainkan ingin mengembalikan uang sebesar 9 juta rupiah yang pernah diberikan Ali kepadanya. Bahkan ibunda Nisa juga memamerkan harta yang mereka miliki karena tudingan netizen keluarganya hanya inginkan uang Ali. Awalnya waktu dia masih kerja di Saudi kan saya sudah berusaha jelasin sama dia kalau saya nggak bisa nikah sama dia, tapi itu Kak, setiap kali saya berusaha buat blokir dia atau ninggalin dia tuh selalu ngancam saya gitu, iris tangannya, mau bunuh diri gitu Kak. Jadi saya kasihan, makanya saya pikir mungkin ada baiknya kalau saya selesaikan secara langsung gitu Kak. Kan saya juga pernah udah bilang sama dia, saya ngotot mau kirimin dia uang, sampai-sampai saya ke bank berdiri di sana 2 jam, saya minta supaya dia tuh kasih nomor rekening, tapi dia nggak mau. Terus habis itu dia bilang gini Kak, oke, kalau kamu mau kasih uang saya katanya kasih secara langsung di bandara. Nah, saya berniat untuk kembalikan uangnya sebelum dia meninggalkan Arab Saudi, tapi dia nggak mau. 4 kali Kak, totalnya itu kurang lebih 9 juta Kak. Oke, kamu datang ke Indonesia, saya kasih tahu sama dia bahwa orang tua saya udah setuju, karena kalau saya nggak panggil dia seperti itu Kak, dia nggak bakalan datang, dia terus akan ganggu hidup saya sampai saya tidak tahu sampai kapan. Dia bakal ganggu terus saya dan saya tertekan Kak. Makanya saya berusaha jelasin sama orang tua saya bahwa saya begini Umi, saya begini. Terus alhamdulillah Umi saya mengerti dan dia bersedia mengembalikan uangnya gitu Kak, tapi dia tidak mau. Isi klarifikasi dia udah bilang jelas-jelas dia gak mau nikah. Kamu mau pulang, mau di sini, terserah kamu, gak usah ganggu aku. Saya pernah ambil uang atau saya gak pernah ajak dia untuk